Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Di video kali ini kita akan coba kerjakan challenge 1 dari lecture 5. Jadi lecture 5 kemarin materi kita itu network security. Nah, jadi untuk challenge 1 ini kita diminta untuk menyelesaikan tantangan terkait protokol SSH, Secure Shell Protocol. Nah, jadi di bagian atas ini mulai dari overview ini ada materi terkait apa itu SSH, lalu perintah SSH di Linux, bagaimana cara pembuatan private key dan juga public key, lalu konfigurasi dasarnya. Nah, kita akan fokus seperti biasa, kita akan fokus untuk mengerjakan challenge. Nah, kita akan fokus untuk mengerjakan challenge-nya. Jadi untuk challenge di sini ada 5 nomor dari nomor 1 sampai 5. Jadi kita baca dulu secara garis besarnya seperti apa. Jadi untuk challenge nomor 1 kita diminta untuk mengubah port dari layanan SSH-nya yang defaultnya adalah 22 ke 2981. Lalu untuk nomor 2 kita harus melarang akses untuk melakukan login dengan akun root. Nah, jadi kita ini sudah kita melarangin ya, melarang login root melalui SSH. Lalu yang nomor 3 user student harus login menggunakan authentication key daripada password. Nah, jadi kita untuk login ke SSH-nya kita tidak pakai password lagi tapi menggunakan key yang kita buat dari SSH keygen. Nah, lalu untuk nomor 4 kita diminta untuk mencoba login ini meskipun akan digagalkan nanti ya. Kita akan diminta untuk login dengan username humans dan juga password humans. Nah, ini sengaja mungkin dibuat salah biar kita bisa baca lognya. Nah, lalu nomor 5, capture the failure outlook from Cyberats Node 2. Nah, jadi ini kelanjutan dari nomor 4, kita diminta untuk membaca logging dari kegagalan autentikasinya di nomor 4 tadi. Oke, jadi kita langsung saja ke VM. Nah, ini sudah merekam. Oke, seperti biasa kita akan buka Terminator, lalu kita split dua jendela. Di jendela kiri kita akan jalankan perintah Cyberats update. Kita akan update terlebih dahulu lab kita. Minta password. Salah. Oke. Oke, lab sudah terupdate. Kita akan jalankan lab 2, lab 02. Nah, kalau teman-teman saat menjalankan lab 2 untuk pertama kali mungkin akan ada yang dapat kejadian kita diminta masukkan password sebanyak, nah ini diminta masukkan password sebanyak mungkin sampai 4 kali. Nah, jadi kalau ketemu hal seperti ini tidak apa-apa, kita eksekusi saja sampai 4-4-nya selesai. Nah, dan labnya akan berjalan seperti pada umumnya. Nah, jadi untuk untuk nomor 1, nah ini kan kita akan kerjakan dari sisi server SSH-nya. Nah, di mana server SSH-nya itu adalah lab 2 ini. Nah, kita akan masuk dulu ke lab 2, lalu kita akan masuk ke konfigurasi. Jadi untuk nomor 1, nomor 2, ini kita kerjakannya di sisi SSH servernya, di sisi labnya. Nah, untuk nomor 3, ini kombinasi. Kita akan buat keygennya di mesin virtual kita, yang mesin utama kita. Yang ini ya VM utama kita. Lalu kita akan kirim key publicnya ke SSH server untuk dapat dikenali. Nah, jadi ini kombinasi nih, dari VM sama lab. Nah, kalau yang nomor 4 ini kita bisa jalankan dari sisi VM, dan yang nomor 5 ini dari sisi server SSH-nya, dari sisi lab. Nah, jadi kita akan kerjakan nomor 1 dulu. Kita diminta untuk mengubah port dari SSH servernya ke 2981 dan memverifikasinya. Oke, kita login SSH dulu. Oke. Nah, ini kan kalau cara tradisional kita login dengan SSH, kita koneksikan ke hostname-nya Cyberats Node 2, lalu kita masukkan password di sini. Nah, ini tujuan akhirnya kita nanti setelah menyelesaikan yang nomor 3, itu kita tidak lagi bisa menggunakan password untuk login. Nah, kita langsung dikenali dari perangkat kita, langsung dikenali. Jadi kita tidak perlu lagi masukkan password. Nah, jadi seperti biasa begitu sudah masuk ke SSH, kita jalankan bash untuk dapat interaktif shell-nya lebih baik. Lalu change default port of SSH server to 2981. Oke, nah jadi untuk konfigurasi dari SSH itu lokasinya ada di sini. etc SSH sshd config. Nah, tapi karena kita mau ngedit, ya kita harus pakai nano.
Nah, karena ini file konfigurasi, jadi kita perlu akses sudo. Nah, jadi perintah lengkapnya sudo nano etc sshd config. Oke. Nah, ini kalau teman-teman lihat di sini, di bawah sini ada port 22. Nah, kalau misalnya di awal masih tanda pagar, teman-teman bisa hilangkan pagarnya di uncomment. Lalu kita ubah jadi 2981 ya. Nah, 2981. Nah, selain itu, oke, jadi untuk sementara nomor 1 ini sebenarnya sudah selesai. Tapi untuk bisa menjalankan konfigurasi ini, bisa mengaplikasikannya, itu saya sarankan kita main sampai ke nomor 3 dulu, selesaikan nomor 3 baru kita restart service SSH-nya. Karena kalau kita restart sekarang, itu kemungkinan akan menyulitkan kita ke depannya. Jadi lebih baik 1 2 3 kita selesaikan dulu konfigurasi yang perlu diselesaikan di sini, baru kita restart service SSH-nya. Nah, jadi untuk port sudah kita ubah 2981. Lalu untuk nomor 2, make sure to prohibit user root login from SSH. Nah, jadi untuk membatasi akses login akun root, nah kita bisa masuk ke sini, kita turun ke bawah, lalu ada di sini permit root login. Nah, ini kalau misalnya kita uncomment, nah harusnya kalau masih di default teman-teman mungkin punyanya yes. Nah, itu tinggal kita ubah saja jadi no. Jadi sekarang untuk login dengan akun root, login yang ke akun root itu sekarang tidak boleh, kita batasi. Nah, lalu user student must login using key authentication rather than password authentication. Jadi kita sekarang melarang login menggunakan password, tapi boleh lewat authentication key, public key. Nah, jadi di mana pengaturannya itu ada di bawah sini. Kita turun lagi ke bawah. Nah, kalau kita lihat di sini expect SSH authorize key. Nah, ini adalah lokasi di mana file authorize key-nya berada. Nah, jadi untuk ini kita hilangkan komennya, tidak perlu ada yang kita ubah, cukup kita hilangkan komennya, lalu kita turun lagi ke bawah, cari yang namanya, nah ini password authentication. Ini kita hilangkan komentarnya, lalu untuk value-nya yang awalnya no, yes, kita kasih jadi no. Nah, sekarang autentikasi dengan passwordnya itu sudah kita hilangkan, dia tidak bisa lagi login dengan password, dan sekarang dia perlu public key-nya terdaftar di server kita. Nah, seperti itu. Di bawah sini sudah tidak ada lagi yang perlu diubah. Nah, tapi teman-teman sekalian, ini yang sebenarnya agak mengecoh saya pas di awal, yaitu di bagian logging. Nah, ternyata logging di sini ini di komentar oleh mentor kita. Nah, jadi untuk logging ini, kalau misalnya kita tidak hilangkan komennya, untuk nomor 4 dan nomor 5 ini kemungkinan akan sulit untuk kita lakukan karena loggingnya tidak tercatat. Nah, jadi kita perlu hilangkan komentarnya. Jadi totalnya ada baris-baris ini yang kita hilangkan komentarnya, lalu kita ubah nilainya. Ada port, kita ganti ke port 2981. Lalu untuk logging ini kita hilangkan komentarnya, tidak perlu diubah-ubah. Untuk permit root login ini kita hilangkan komentarnya, lalu value-nya kita ganti jadi no. Lalu yang ini authorize key file, ini kita hilangkan komentarnya, tidak perlu ada yang diubah value-nya, biarkan seperti ini. Turun lagi ke bawah ada password authentication, ini kita hilangkan komentarnya, lalu value-nya kita ubah jadi no. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal save aja, Ctrl S, lalu kalau sudah tersimpan tinggal kita Ctrl X, exit. Nah, sekarang file konfigurasinya sudah tersimpan tapi belum teraplikasikan. Nah, ini yang kita inginkan sebenarnya. Nah, kalau sudah kita atur, sudah kita konfigurasi, kita bisa anggap nomor 1 dan nomor 2 ini sudah selesai. Tinggal kita atur lagi yang nomor 3. Nah, sekarang tugas kita adalah membuat private key dan juga public key dari sisi VM kita, lalu kita lempar ke dalam SSH servernya lab kita. Nah, jadi yang kita lempar ke dalam SSH server itu public key-nya. Nah, private key-nya ini akan jadi kunci untuk kita sendiri di sini. Nah, lokasi saya sekarang ada di home student. Nah, ini folder home-nya. Saya akan buatkan sebuah folder namanya SSH directory. Sebenarnya bisa sih kita ubah jadi SSH risky seperti ini kan. Nah, ini anggaplah. Nah, kita buat folder namanya SSH risky. Sekarang kita masuk SSH risky. Sebenarnya nggak perlu sih. Kita dari luar aja kayaknya cukup nih. Nah, kita akan generate sebuah key, public key dan juga private key untuk mesin kita. Nanti kita akan simpan ke dalam folder ini. Nah, sekarang foldernya kan sudah ada nih. Ini sudah ada folder SSH risky nih. Kita akan simpan kunci kita ke dalam sini. Jadi perintah untuk buat kuncinya adalah SSH keygen. Lalu untuk jenis enkripsinya kita akan pakai RSA. Untuk ini algoritmanya. Lalu untuk besaran byte-nya ya seperti biasa 4096. Nah, lokasinya outputnya kita akan simpan dia ke SSH risky.
lalu namanya menjadi ini Muhammad Rizky Key.pem. Nah, nanti ketika kita jalankan perintah ini, dia akan menyimpan output, akan ada dua hasilnya, ada Muhammad Rizky Key.pem dan juga ada Muhammad Rizky Key.pem.pub. Nah, jadi kalau kita jalankan, nah untuk bagian passphrase ini teman-teman kosongkan ya, jangan diisi apa-apa, takutnya kita sengaja kosongkan, jadi begitu kita lempar public key-nya ke server ini langsung bisa mengenali kita tanpa perlu kita masukkan password lagi. Nah, jadi seperti itu. Ini kita tinggal enter aja, kosongkan, enter. Nah, sekarang ini perlu kita kita lihat dulu sebenarnya isinya. Nah, ini kalau kita cek di foldernya SSH Rizky, kalau kita masuk SSH Rizky, lalu kita lihat isinya. Nah, sekarang sudah ada dua file, ada Muhammad Rizky Key.pem. Ini adalah private key kita. Jadi private key ini tidak boleh lari dari luar mesin kita, harus tetap ada di sini dan ini sifatnya rahasia. Nah, sementara yang Muhammad Rizky Key.pem.pub ini yang akan kita lempar nanti ke server ini melalui perintah SSH copy ID. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita sekarang sudah ada masuk di foldernya SSH Rizky. Ya, sebenarnya teman-teman boleh sih masuk ke foldernya dulu, baru kita buat keygennya tadi dari atas ini. Nah, kita sekarang sudah ada di folder SSH Rizky. Tugas kita berikutnya adalah melempar file ini yang public ke SSH server. Nah, jadi cara melemparnya seperti apa? Kita tinggal SSH copy ID -i. Nama filenya ini karena sekarang saya ada di sini SSH Rizky, kita langsung bisa sebutkan nama filenya. Tapi kalau teman-teman ada di lokasi yang lain, ya menyesuaikan saja nanti pathnya seperti apa. Ini Muhammad Rizky Key.pem, lalu kita tambahkan user dari akun yang sedang aktif sekarang ini, student @cybereds node 2. Nah, sekarang nanti public ini akan tercatat di authorize key-nya SSH server kita. Nah, ini sekarang kita jalankan. Nah, passwordnya kita akan diminta untuk password dari lab kita. Ini tinggal kita masukkan lagi. Nah, sekarang kita lihat di sini number of keys added. Nah, sekarang sudah tertambah. Jadi sekarang mesin VM kita ini sudah dikenali sama lab kita di sini melalui public key. Nah, sekarang kita tinggal buat satu konfigurasi lagi dari sisinya kita VM sebagai client agar bisa langsung connect ke server. Jadi setiap kali kita SSH kita tidak perlu lagi mendefinisikan portnya harus port 2981, usernya harus user student. Kita bisa buat konfigurasi otomatis dari itu. Nah, kita cara buatnya nano. Nah, lokasinya itu sebenarnya tersembunyi di lokasi home folder kita. Ini kalau kita kembali ke sini ya, ke lokasi rumah kita CD seperti biasa. Lokasi kita sekarang ada di home student. Ini kalau teman-teman lihat menggunakan ls-l, hanya ada folder ini kan. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat secara ini ls-al, sebenarnya ada file-file tersembunyi dan juga ada folder tersembunyi. Nah, salah satunya adalah SSH. Nah, di folder SSH ini kalau kita masuk, nah, ini ada beberapa konfigurasi yang sudah jalan di SSH-nya. Nah, di sini kita akan tambahkan sebuah konfigurasi. Nah, kalau teman-teman sudah masuk ke folder SSH ya, anggaplah seperti ini. Teman-teman langsung buat aja seperti ini, nano config. Nah, tapi kalau teman-teman lokasinya ada di tempat yang lain, anggaplah tadi kita masih ada di SSH Rizky. Nah, kita bisa langsung buat nano lalu tilde ini buat yang lokasi rumahnya home folder kita /SSH folder SSH tadi, lalu nama filenya config. Nah, ini kalau kita buat isi pengaturannya seperti ini. Nah, hostnya kita akan kenalkan hostnya terlebih dahulu. Hostnya adalah CyberEdge node 2. Lalu di bawahnya ada hostname. Nah, sama CyberEdge hati-hati typo ya, node 2. Nah, selain hostname ada lagi apa ya, saya lupa. Ini untungnya saya sempat lihat di sini ada konfigurasinya. Hostname, port, user, identities only, lalu identity file. Oh iya. Nah, untuk portnya, karena port di sini sudah kita ganti tadi meskipun belum teraplikasikan, kita sebentar lagi kalau sudah selesai kita config di sini buat file konfigurasinya, baru kita restart di sini untuk SSH servernya. Nah, jadi portnya kita langsung cantumkan di sini 2981, lalu usernya kita adalah student. Nah, lalu untuk identities only ini kita buat yes. Ya, kalau nggak salah ya. Identities only, oke, yes. Nah, lalu untuk identity file ini kita cantumkan lokasi di mana ada public key kita tadi. Private key kita, maaf. Karena kita dari segi klien, kita harus pakai private key. Nah, jadi seperti itu. Ini lokasinya kita kan ada di home. Lalu di SSH
Rizky, SSH Rizky. Lalu nama private key kita tadi Muhammad Rizky key.pem. Nah ini kalau tidak salah seperti itu ya. Nah kalau sudah seperti ini ada 5 baris di dalamnya artinya nih. Oke. 6 sama yang paling atas. Nah ini kalau sudah kita Ctrl S simpan, lalu Ctrl X untuk keluar. Nah sekarang kalau kita lihat, kita untuk memastikan aja kalau itu sudah betul-betul ada. Nah sudah ya. Jadi untuk lokasi filenya sudah benar nih, ada di sini SSH Rizky mau rizky.pem, ini namanya ada di sini. Nah kalau sudah seperti ini, nanti setiap kali kita jalankan perintah seperti ini, CyberEdge node 2, kita akan otomatis menggunakan user student, portnya langsung lari ke 2981, lalu dia akan pakai private key dari sini. Nah, sekarang dari segi servernya lagi tinggal kita restart. Nah, cara restartnya kita tinggal sudo etc initd, lalu ssh restart. Nah, ini kalau kita restart, kita akan terdisconnect pastinya ya, karena kita koneksi ke labnya kan pakai SSH. Nah, sementara servisnya lagi restart. Nah sekarang kalau kita coba SSH, nah ini seperti yang di sebelah kiri, kita akan fokus yang ke sebelah kiri. Nah ini kalau kita, jangan kita ke sebelah kanan aja biar tetap fokus kita ya. Nah jadi sebelah kanan ini untuk uji coba lab. Nah sekarang kalau kita coba CyberEdge node 2, nah kita tidak akan perlu lagi masukkan password, tapi kita akan langsung terlempar ke shellnya. Nah jadi kita tidak perlu password lagi dan kita dikenali. Nah, di luar dari perangkat kita yang tidak punya private key ini, anggaplah misalnya ada komputer teman kita atau yang lainnya, mereka tidak akan bisa masuk ke SSH menggunakan akun student tanpa ada private key-nya. Jadi ibarat akun student di server ini cuma jadi milik komputer kita, VM kita di sini. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi secara garis besar untuk tugas nomor 1, 2, 3 ini sudah selesai. Tinggal satu lagi nih, tinggal 2 lagi. Try to login from CyberEdge Lab to CyberEdge node 2 using. Nah ini kita akan buat login custom, bukan pakai perintah yang tadi ya, yang CyberEdge node 2 itu tidak. Nah jadi kita akan biarkan kita lagi ada di posisi servernya sekarang di sini. Nah, kita lokasinya ada di home student. Nah seperti biasa di nomor 5 kalau teman-teman lihat kita diminta bikin file nih namanya log.txt, ada di home student lab 2. Nah lebih baik kita masuk terlebih dahulu. Lab 2. Oke, nanti kita akan buat file namanya log.txt. Nah, kembali ke nomor 4, try to login from CyberEdge. Nah, kita akan coba login ke SSH-nya menggunakan username namanya humans. Ini sebenarnya ketinggalan Z-nya 1 ya. Kalau kalian lihat chatnya Bang Kusuma di grup, itu harusnya human Z-nya 2. Nah, sebagai user dan juga password. Nah, kita akan coba dari segini, ini sebelah kiri kita coba kerjakan. Nah, jadi perintahnya ssh humans at CyberEdge node 2 -p 2981. Nah jadi kita spesifikasinya manual, usernya kita spesifikkan manual, portnya juga manual. Nah ini kalau kita enter, nah kita bisa lihat nih, ini permission denied public key. Nah sekarang untuk user ini dia tidak bisa masuk. Kenapa seperti itu? Kalau teman-teman perhatikan di server tadi, ini kalau kita lihat ya sebenarnya sedikit kisi-kisi. Kalau kalian lihat di konfigurasi SSHD-nya, di paling bawah ada satu rules yang mengatakan bahwa kita melarang akun dengan nama humans itu untuk login melalui SSH. Nah ini sebenarnya yang agak tricky di sini ya. Ini dibuatkan sama mentor kita pasti, tapi fokus kita bukan ke situ. Kita diminta untuk cek ini kegagalan autentikasi, logging kegagalan autentikasi dari ini akun humans tadi. Nah file untuk melihat autentikasi ini ada di sini. Ini kalau teman-teman lihat, cat atc bukan atc, var variable, var out lalu salah var log lalu out.log. Nah ini kalau kita lihat, nah kena permissionnya denied ya, jadi kita perlu sudo di sini. Nah sudo cat var log out.log. Nah sekarang kita akan diminta di nomor 5 ya. Nah, karena tadi nomor 4 sudah kita lakukan di sini. Nah, nomor 4 sudah kita lakukan. Tinggal yang nomor 5 lagi kita diminta untuk mencatat kegagalan kegagalan autentikasi dari akun tadi yang humans, percobaan humans. Nah, kita diminta untuk menyimpan kegagalannya dalam format tanggal, username, lalu alasannya apa. Nah, contohnya seperti ini. Februari 24, 23, 20, 12, nama usernya anonymous, lalu ini reason alasannya apa. Lalu di save ke log.txt. Nah, oke. Sekarang kalau kita lihat, ini tanggal kita sekarang adalah tanggal
2 April Tuesday jam 12:00:28. Nah, yang paling dekat dengan itu pasti yang paling bawah. Nah, sekarang kita fokus ke daerah sini. Nah, ini dia. Tadi kan percobaan kita di sini mungkin jeda waktunya 2 menitan tuh. Nah, ini ada catatan bahwa user humans is not allowed because listed in the users. Nah, kalau kita lihat tadi kan sebelum kita bongkar dari SSH config-nya, inilah alasan kenapa akun humans itu tidak bisa login melalui SSH karena memang sudah dilarang. Nah, jadi ini reasonnya dia, tinggal kita copy. Nah, ini yang panjang kita copy. Lalu untuk formatnya kita bisa ketik manual. Kita akan simpan ke file log.txt. Nah, lokasi kita kan sekarang sudah ada di sini ya, di home student lab. Tinggal kita masukkan lagi formatnya. Artinya ini April 2 jam 11. Mana tadi dia? Ini ya. April 2 jam 11.58.40. 11.58.40. Lalu nama akunnya adalah humans. Nah, alasannya adalah user humans from bla 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 bla. Nah, ini sudah, inilah dia yang mau kita kasih masuk ke dalam file log.txt-nya. Nah, tinggal kita masukkan ke sini log.txt. Nah, sekarang kalau kita lihat sudah ada file log.txt, kita buka. Seperti ini bentuknya, April 2 11.58.40 humans user humans from bla 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 dan users. Nah, sudah selesai. Jadi kita tinggal exit seperti biasa, kita exit lagi. Nah, kalau kita grade lab 02, kita masukkan nama kita. Oke, tepak 100. Nah, oke, jadi teman-teman, ini bagaimana cara mengerjakan untuk challenge 1 lecture 5 soal SSH. Nah, jadi alhamdulillah kita bisa selesaikan dalam jangka waktu 22 menit. Jadi seperti itu. Oke. Nah, jadi teman-teman hati-hati ya, karena konfigurasi SSH-nya masih tersimpan pasti kan. Nah, mulai sekarang kita kalau nge-SSH Cyber Edge Node 2 itu langsung login, kita nggak perlu password lagi. Dan portnya itu otomatis lari ke 2981. Entah ini nanti akan berlanjut ke pelajaran berikutnya atau bagaimana. Tapi kalau misalnya kita diminta untuk menetralkan labnya tanpa menggunakan konfigurasi SSH ini lagi, nanti teman-teman tinggal ubah aja. Nanti kita tinggal ubah lagi di SSH config-nya. Di sini tinggal kita hapus private key, public key, sama di config SSH config-nya. Nah, jadi seperti itu. Oke teman-teman semua, jadi inilah dia untuk challenge 1 lecture 5. Alhamdulillah sudah selesai dalam waktu 22 menit. Jadi silakan teman-teman screenshot lalu dikumpulkan. Nah, jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, happy learning, semangat.